Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau jawab lagi pertanyaan-pertanyaan kalian seputar UIN Jakarta. So buat kalian yang belum nonton part satunya, aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Kalian bisa langsung tonton di sini, atau nanti akan aku taruh linknya di description box video ini. So sekarang langsung aja kita mulai jawab pertanyaan part 2-nya. Oke semuanya, aku tanpa berlama-lama lagi akan langsung menjawab. Ini aku akan mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Katanya dia baru lulus tahun ini dan dia belum ada bayangan mengenai pendaftaran atau persiapan apa aja tentang kuliah. Nah, kata dia harus gimana? Buat kalian juga yang mungkin bingung, belum ada gambaran apa-apa seputar kuliah, kayak gimana daftarnya, seperti yang aku sebutin di video sebelumnya, saran aku kalian cari-cari informasi dulu di YouTube atau di Google, karena disitu banyak banget informasi yang akan kalian dapatkan. Nah, yang pertama saran aku, kalian tentuin dulu jurusan apa yang kalian inginkan. Kalian kuliah ini mau ngambil jurusan apa. Nah, setelah kalian tahu nih, kalian mau, misalnya kalian mau mengambil jurusan psikologi, selanjutnya kalian cari-cari informasi di kampus yang kalian inginkan itu seputar jalur seleksinya. Nah, setelah kalian mendapatkan nih jalur seleksi di jurusan psikologi itu, kalian mau daftar di SBMPTN. Nah, setelah itu kalian boleh belajar dan cari-cari informasi mengenai SBMPTN, terus kalian cari kira-kira soalnya itu seperti apa dan lain-lain. Oke, move ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku bacain. Dia bertanya kira-kira paling enak lewat jalur mana untuk bisa masuk ke UIN. Nah, untuk yang paling enak itu jalur apa, itu persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Kalau menurut aku misalnya jalur UMPTKIN itu yang paling mudah, belum tentu menurut orang lain itu atau menurut orang tersebut itu mampu di jalur UMPTKIN, seperti itu. Dan kalau menurut aku yang paling mudah itu jalur UMPTKIN. Kenapa? Karena pas aku dulu tes itu, aku kan daftar di 2 jalur, yaitu SBMPTN dan UMPTKIN, dan menurut aku yang paling mudah saat mengerjakan soal itu di jalur UMPTKIN. Adapun untuk jalur yang lainnya kayak SNMPTN, SPAN-PTKIN atau SPMP Mandiri, itu aku kurang tahu karena aku enggak daftar di jalur itu. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi, sebenarnya ini nyambung ke pertanyaan di video sebelumnya, tapi di sini aku langsung bahas aja, yaitu mengenai kelompok-kelompok UKT atau uang kuliah tunggal. Itu per semesternya itu gimana cara mengelompokkannya. Nah, untuk mengenai biaya per semester di UIN Jakarta itu kan ditentuin atau dikelompokkan berdasarkan penghasilan orang tua kalian dan juga berdasarkan kondisi ekonomi di keluarga kalian. Setelah kalian nanti keterima di UIN Jakarta, terus kalian akan mengisi form untuk penentuan UKT. Nanti kalian akan memfoto rumah kalian siapkan foto STNK kendaraan, terus kalian menyiapkan foto bukti pembayaran listrik, bukti pembayaran pajak, dan lain-lain seperti itu. Jadi nanti pihak UIN akan menseleksi kalian itu cocoknya di UKT kelompok berapa, kayak gitu. Dan juga kalian mengisi penghasilan orang tua kalian itu per bulannya itu atau per tahunnya itu berapa. Kalau dulu sih aku di isinya itu per tahun. Jadi contohnya di situ ada pilihan 12 juta ke atas untuk penghasilan per tahunnya, atau 12 juta ke bawah, kayak gitu. Itu nanti akan ada pilihannya kok. Dan buat kalian yang nanti misalnya nggak seret mendapatkan kelompok UKT itu, kalian bisa mengajukan banding UKT. Nanti akan aku bahas lagi kalau kalian mau tahu seputar banding UKT itu kayak gimana. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku merambah ke seputar SPMB Mandiri UIN Jakarta. Ini udah banyak banget ditanyain kapan jadwal
dan apa aja tes di SPMB Mandiri UIN Jakarta tahun ini. Dan buat kalian yang bertanya-tanya, maaf banget aku belum bisa kasih tahu jawabannya sekarang karena di websitenya UIN Jakarta pun belum mengupdate informasi terbaru seputar SPMB Mandiri. Dan kalau sudah ada update-nya aku langsung buatkan videonya khusus seputar SPMB Mandiri. Jadi kalian stay tune terus aja, kalian persiapkan, siapa tahu untuk tahun ini itu akan diadakan tes, bukan lagi menggunakan jalur rapot. Jadi kalian siap-siap aja untuk belajar buat SPMB Mandiri. Nah, untuk pertanyaannya, ini ada yang bertanya kalau SPMB Mandiri itu peluang diterimanya besar nggak sih Kak? Oke, untuk SPMB Mandiri ini kan seperti yang kalian ketahui adalah merupakan jalur terakhir di setiap kampus. Jadi termasuk di UIN Jakarta pun SPMB Mandiri ini merupakan jalur seleksi yang terakhir. Nah, biasanya kursi yang disediakan untuk SPMB Mandiri itu berbeda selisih dengan jalur-jalur lainnya. Contohnya, kalau di jalur UMPTKIN, kursi yang tersedia untuk prodi pendidikan bahasa Inggris itu sekitar 52 kursi. Nah, untuk SPMB Mandiri ini akan berbeda. Yang kursi yang disediakan itu hanya 42 kursi aja contohnya. Jadi selisih 10 kursi dari jalur yang sebelumnya. Ini yang aku contohkan yaitu UMPTKIN. Jadi besar atau enggak peluang lolosnya itu disesuaikan lagi dengan kemampuan kalian. Ini aku hanya menyebutkan kursi yang tersedia di jalur SPMB Mandiri yang memang hanya sedikit dibanding jalur-jalur yang lainnya. Jadi kalian harus benar-benar belajar, atau kalau misalnya tahun ini menggunakan nilai rapor lagi, kalian harus pede dengan nilai rapor yang kalian punya. Jadi semisal tahun ini menggunakan nilai rapor, kalau kalian mempunyai nilai yang bagus, mempunyai prestasi akademik ataupun non-akademik, disertai dengan sertifikat-sertifikat prestasi, terus kemungkinan insya Allah kalian akan keterima di SPMB UIN Jakarta. Namun itu juga tergantung nilai keberuntungan, karena ada nilai keberuntungan juga dimana misalnya kalian nilai rapornya udah bagus, terus disertai sertifikat juga, tapi kalian kok nggak lolos, berarti itu merupakan faktor keberuntungan. Jadi gimana ya, aku jawabnya, kalian harus pede dulu aja dengan nilai kalian. Urusan nanti kalian keterima atau enggak itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian banyak-banyak berdoa, banyak-banyak belajar, dan yakin berusaha. Tapi kalian nggak hanya diam aja, kalian juga berusaha gimana supaya kalian keterima di jalur yang kalian inginkan. Lalu selanjutnya ada yang bertanya, ini pas aku buka Q&A di Instagram story aku, ada yang bertanya kalau masuk UIN Jakarta itu susah ya, kalau untuk anak luar Jakarta ada kemungkinan lolos nggak sih Kak? Nah, untuk pertanyaan ini intinya dia itu nanya kalau untuk anak luar Jakarta itu ada kemungkinan lolos atau enggak masuk di UIN Jakarta. Oke, jadi kalau di UIN Jakarta ini itu tidak memandang dari daerah mana aja, karena teman-teman aku pun jujur aja banyak yang dari luar daerah, ada yang dari Ternate, ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang. Jadi di UIN itu nggak cuma untuk daerah Jakarta aja, daerah Jabodetabek aja, tapi untuk semua daerah. Jadi kalau kalian di luar daerah pun insya Allah, kalau memang itu rezeki kalian, insya Allah kalian akan keterima di UIN Jakarta. Next, ini akan jadi pertanyaan terakhir yang akan aku jawab, yaitu Kak, katanya susah ya mau masuk UIN. Oke, jadi ada yang tanya, katanya susah ya mau masuk UIN. Jadi itu kan katanya masuk UIN itu susah. Nah, menurut aku sendiri gimana? Menurut aku susah gampang. Kenapa aku bisa bilang susah gampang? Karena pada awalnya juga aku nggak lolos di jalur
ya di jalur seleksi yang aku inginkan, yaitu SBMPTN. Jadi itu bisa aku sebut masuk UIN itu emang susah karena aku nggak keterima di jalur SBMPTN. Tapi aku bisa bilang yang keduanya ternyata masuk UIN itu nggak sesusah itu. Kenapa? Karena aku alhamdulillahnya keterima di jalur UMPTKIN kayak gitu. Jadi ada susahnya dan ada mudahnya. Nah, susah atau enggak itu menurut kemampuan dan keyakinan dari diri kalian masing-masing. Tapi memang banyak yang bilang, di daerah aku juga banyak yang pengen masuk ke UIN Jakarta tapi belum dapat rezekinya. Jadi orang-orang berpikir kalau masuk UIN itu emang susah. Kenapa bisa susah? Itu karena persepsi dari diri kalian, dari pikiran kalian. Kalian udah berpikir nih kalau masuk UIN itu susah. Nah, kalian udah menyerah, nggak coba jalur misalnya kalian nggak coba daftar di jalur SBMPTN dulu, atau kalian coba jalur SPMB Mandiri, itu kalian akan selamanya ngerasa masuk UIN itu susah karena kalian belum mencoba dan kalian hanya mendengarkan persepsi atau pikiran dari orang lain, dan kalian udah menerapkan kata susah itu di pikiran kalian. Jadi kalian ngerasa takut dan kalian juga ngerasa nggak pede buat daftar masuk di UIN Jakarta kayak gitu. Jadi saran aku, kalian harus mencoba dulu, coba daftar dulu. Adapun keterima atau enggaknya itu udah menjadi rezeki kalian masing-masing. Kalau kalian nggak keterima, mungkin itu bukan rezekinya kalian di UIN Jakarta. Mungkin rezekinya kalian ada di kampus lain, kalian bisa coba daftar di kampus lain, atau rezekinya kalian itu bukan untuk kuliah, untuk kerja misalnya. Dan kalau kalian keterima, itu alhamdulillah, berarti kalian itu rezeki kalian, dan kalian di situ akan tahu masuk UIN itu susah atau enggak. Selanjutnya nih, aku juga mau ada beberapa yang tanya-tanya ke aku, Kak, gimana rasanya kuliah di UIN Jakarta? Oke, kalau kalian tanya gimana rasanya kuliah di UIN Jakarta, itu benar-benar mantep banget, banyak banget tantangan dan rintangannya, khususnya untuk aku yang bisa dibilang aku salah pilih jurusan, karena jurusan yang aku inginkan ini ternyata pas aku memasuki dunia perkuliahannya itu sangat susah, sangat sulit banget untuk aku yang kemampuannya tidak di atas itu. Jadi kemampuan bahasa Inggris aku dulunya emang nggak sebagus itu, nggak sebagus teman-teman aku yang lain, yang mereka itu lulusan dari SMA elit atau lulusan dari pesantren modern. Enggak. Jadi kemampuan aku itu bahasa Inggris aku itu hanya sedikit, sedangkan aku memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, di situ aku harus survive, harus benar-benar belajar gimana supaya aku nggak ketinggalan dari teman-teman aku yang lain. Jadi kuliah itu emang nggak mudah. Kuliah itu dimanapun kalian kuliah itu bukan hal yang mudah. Jadi kalian harus benar-benar belajar, kalian harus benar-benar fokus, kalian nggak boleh berhenti di tengah jalan karena kasihan ke orang tua kalian yang udah ngebiayain. Terus juga kalian harus siap-siapin mental kalau kalian mau kuliah. Bukannya aku menakut-nakuti, karena memang dunia perkuliahan itu nggak semudah itu, nggak semudah kalian waktu SD cuma ngisi soal ABC dibuletin satu-satu, nggak seperti itu. Jadi kalian benar-benar harus kuliah, gimana kalian bisa jadi diri kalian, gimana kalian akan menjadi diri kalian di masa depan nanti, itu ditentuin oleh kalian di dunia perkuliahan ini. Jadi bukan semata-mata cuma belajar, duduk di kelas terus kalian pulang, udah nggak gitu aja. Jadi kuliah itu nggak semudah itu. Tapi aku nggak nakut-nakutin. Jadi itu adalah persepsi dari aku. Kalau kalian tanya gimana rasanya kuliah di UIN, tapi itu semua apapun rintangan, kesulitan, terus ya pokoknya semua rintangan itu akan menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman untuk diri kalian sendiri. Jadi nggak ada ruginya, walaupun kuliah itu susah, kuliah itu sulit, pasti kalian akan dapat pengalaman dan pembelajaran yang berharga di perkuliahan.
Oke, akhirnya segitu aja video aku kali ini. Semoga dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian seputar UIN Jakarta. Kalau kalian mau tanya-tanya lagi, kalian masih bingung kayak gimana, kalian bisa langsung DM aku aja. Insya Allah kalau aku lagi ada waktu, aku buka IG, akan aku bales DM dari kalian sebisanya aku bantu. Karena dulu aku orang yang nggak tahu apa-apa dan aku nggak punya siapa-siapa untuk ditanya, jadi aku merasakan banget kalau kalian kebingungan untuk masuk perkuliahan itu kayak gimana. Jadi aku saranin kalian kalau masih bingung bisa tanya-tanya aku aja di Instagram aku. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you on next my video.